15. Fakta menakjubkan tentang Italia, tanah para wanita paling mengagumkan di Eropah. 15. Italia, negara berbentuk sepatu bot, terletak di Eropah Selatan. Italia, negara berbentuk sepatu bot, dikelilingi oleh laut dan pegunungan. Di utara, pegunungan Alpen menawarkan pengalaman unik di mana anda dapat ski di pagi hari dan berenang di laut di siang hari. Italia juga sepenuhnya mengelilingi dua negara independen, kota Vatikan dan San Marino. Dengan luas sekitar 301,000 km persegi, lebih kecil dari negara bagian California, Italia tetap memiliki 55 situs warisan dunia UNESCO yang luar biasa, terbanyak di dunia. Ini adalah definisi dari kecil tapi kuat. Dimanapun Anda pergi, Anda melangkah ke dalam sejarah. Dari iklim yang sejuk di utara hingga suasana Mediterania di selatan, Italia memiliki segalanya. Anda bisa ski di Alpen di pagi hari, lalu berenang di pantai Amalfi di siang hari. Sinar matahari cerah tetapi tidak pernah menyengat. Ini adalah jenis cuaca yang dibuat untuk berpakaian baik dan menjalani hidup dengan lambat. Pada bulan Desember 2024, populasi Italia sekitar 60 juta, dengan lebih dari 90% adalah etnis Italia. Namun di dalamnya terdapat campuran identitas regional yang kaya. Orang Sisilia sangat berbeda dari orang Milan. Layaknya pizza sangat berbeda dari hamburger. Salah satu kelompok yang menonjol adalah orang Sardinia yang dikenal di seluruh dunia karena umur panjang mereka. Sardinia adalah salah satu tempat dengan jumlah orang yang hidup lebih dari 100 tahun tertinggi. Di sini bahasa utama adalah bahasa Italia yang terdengar seperti puisi dan mengalir seperti musik. Namun setiap wilayah memiliki dialeknya sendiri. Perjalanan hanya beberapa puluh kilometer dan orang mungkin terdengar seperti mereka berbicara dalam bahasa yang benar-benar berbeda. 14 Italia memiliki bank yang menyimpan keju Parmigiano Reggiano. Di Italia, orang tidak hanya menyetorkan uang ke bank, mereka juga menyetorkan keju Parmigiano Reggiano. Ini terdengar seperti lelucon, tetapi ini 100% nyata dan sangat serius. Ada sebuah bank yang benar-benar menyimpan karya seni keju ini seolah-olah mereka adalah emas padat. Di daerah Emilia-Romagna, tempat lahirnya Parmigiano Reggiano, keju yang sering disebut raja dari semua keju, para petani lokal dapat membawa roda keju seberat 40 kg ke bank keju sebagai bentuk jaminan. Setiap roda bernilai ribuan euro dan nilainya meningkat seiring waktu, seperti anggur berkualitas tinggi atau saham Apple. Setiap roda keju memiliki nomor seri unik dan harus memenuhi inspeksi kualitas yang ketat. Tetapi jangan salah, ini bukan hanya ruang penyimpanan dingin. Bank ini dikendalikan iklim dengan kelembapan yang diatur, dan bahkan dilengkapi dengan asuransi terhadap pencurian dan bencana alam, seperti brankas harta karun yang sebenarnya. Sekali berjalan melalui rak-rak keju, Anda mungkin merasa seperti telah memasuki versi Italia dari Fort Knox. Hanya saja, baunya seperti keju tua yang kaya dan membuat Anda sedikit lapar. Ini bukan hanya sebuah bank. Ini adalah simbol bagaimana orang Italia menghormati tradisi, mengubah makanan menjadi aset dan mengubah cinta mereka terhadap masakan menjadi sistem ekonomi yang sepenuhnya berkembang. Di AS, kita berinvestasi dalam teknologi. Di Italia, mereka berinvestasi dalam keju. 13. Wanita Italia, beberapa wanita yang paling menawan di Eropah. Jika Anda pernah melihat wanita Italia berjalan melalui sebuah alun-alun di Florence, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah melupakan momen itu. Sebuah gaun sederhana, kacamata besar, lipstik merah, sepatu hak tinggi, tas kulit, dan tatapan
percaya diri yang mengatakan, "Saya tahu saya cantik." Wanita Italia tidak mengikuti tren. Mereka menciptakannya seperti pekan mod yang berlangsung 369 hari dalam setahun. Mereka sering memiliki kulit yang bercahaya, terpapar sinar matahari, rambut tebal, mata ekspresif, dan senyuman menawan yang terkesan tanpa usaha. Wanita Italia membawa diri mereka dengan anggun, seperti seseorang yang tahu harga diri mereka. Mereka merawat diri mereka dan terlihat menakjubkan di mana saja, kapan saja. Bagi orang Amerika mungkin terlihat seolah mereka baru saja melangkah keluar dari catwalk Milan, tetapi sebenarnya mereka hanya sedang berbelanja tomat di pasar pagi. Bahkan di meja makan malam mereka terlihat luar biasa. Bagi mereka, kecantikan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan untuk pamer tetapi untuk hidup dengan sepenuh hati. Wanita Italia berbicara dengan keras, tertawa dengan bebas, hidup dengan jujur, dan tidak pernah menahan emosi mereka. Mereka bisa berdebat dengan suami mereka dengan penuh semangat 1 menit dan memberi senyuman lebar kepada anak mereka di menit berikutnya. Mereka mencintai seolah tidak ada hari esok dan berargumen seolah mereka sedang membela disertasi PhD. Sangat jarang menemukan wanita yang begitu kuat tetapi juga begitu menarik. Mereka pintar, intuitif secara emosional dan sangat setia dalam cinta. Mereka membuat pria merasa kuat, dibutuhkan dan melindungi tanpa pernah kehilangan diri mereka. Mereka menginspirasi, bukan menjadi bayangan. Wanita Italia modern semakin terbuka untuk berkencan, berteman, dan menikahi orang asing. Mereka menghargai kesegaran, keanggunan, dan rasa hormat yang tulus dari pria-pria dari budaya lain. Asalkan pria tersebut percaya diri, bergaya, dan tulus. Faktanya, banyak wisatawan dan ekspat di Italia akhirnya menikah dengan wanita Italia setelah mengenal mereka. Dan jika Anda ingin kami memberikan beberapa tips tentang cara memenangkan hati wanita Italia, tinggalkan komentar dengan angka 8. Kami akan memberi Anda informasi dalam. Ke-12, Italia memiliki situs warisan dunia UNESCO terbanyak di dunia. Apakah Anda tahu bahwa Italia memegang rekor untuk situs warisan dunia UNESCO terbanyak di planet ini? Tapi yang membuatnya benar-benar istimewa adalah ini. Di Italia, warisan tidak terkunci di balik kaca. Itu adalah sesuatu yang Anda injak, duduki, dan lewati setiap hari. Hanya dengan berjalan-jalan di Roma berarti Anda berjalan melewati ribuan tahun sejarah. Tepat di jantung pusat sejarah Roma, berdiri Colosseum, Amphitheater Romawi legendaris, di mana lebih dari 50,000 penonton pernah bersorak gembira lebih dari 2,000 tahun yang lalu. Meskipun berabad-abad telah berlalu, dinding batu yang menjulang masih ada, menceritakan kisah sebuah kekaisaran yang pernah menguasai Eropa. Bagian yang paling menakjubkan, Anda bisa duduk di anak tangga batu yang dingin dan membayangkan pertempuran-pertempuran kuno itu. Rasanya seperti menyentuh waktu itu sendiri. Tinggalkan Roma dan pergi ke Pisa untuk melihat salah satu landmark paling ikonik di dunia, Menara Miring Pisa. Ini adalah bagian dari kompleks Piazza del Duomo yang juga mencakup katedral dan baptistry yang menakjubkan. Kemiringan yang dulunya dianggap sebagai cacat konstruksi, kini menjadi pesonanya menarik pengunjung dari seluruh dunia. Bahkan ada ritual wisatawan yang tidak resmi, yaitu foto klasik memegang menara miring dengan satu tangan. Kemudian ada Florence, tempat lahirnya Renaissance,
yang terasa seperti museum hidup, di mana setiap langkah bisa membawamu kepada karya seni agung oleh Michelangelo, Botticelli, atau Brunelleschi. Dari kubah merah mencolok Katedral Florence, hingga jembatan-jembatan yang melintasi Sungai Arno yang indah, Florence adalah surga bagi pecinta keindahan klasik dan keanggunan yang tenang. Di barat laut Italia, kamu akan menemukan Cinque Terre, 5 desa kecil yang berwarna-warni yang menjulang di tebing yang menghadap ke laut biru permata. Tanpa mal, tanpa mobil, hanya jalan-jalan sempit, nelayan lokal, dan atap-atap yang terlihat seperti lukisan cat air. Setiap desa menyanyikan lagu cinta yang damai kepada angin Liguria, dan jangan lewatkan pantai Amalfi, garis pantai selatan yang terlihat seperti mimpi musim panas yang menjadi kenyataan. Kota-kota seperti Positano, Ravello, dan Amalfi bersarang di tebing dengan rumah-rumah pastel yang bertumpuk seperti paduan suara warna. Hanya satu sore dengan segelas anggur putih, menyaksikan matahari terbenam ke dalam laut Mediterania, dan kamu akan mengerti mengapa begitu banyak hati terikat pada tempat ini. Saat mengunjungi atau tinggal di Italia, Anda mungkin tiba hanya dengan satu koper, tetapi saat meninggalkan Anda akan membawa harta penuh kenangan, perasaan, dan mungkin bahkan sebuah impian untuk hidup lebih indah. 11 kota Venesia. Venesia bukan hanya sebuah kota, melainkan sebuah impian yang mengapung di atas air yang terdiri dari 18 pulau, lebih dari 100 saluran, dan sekitar 400 jembatan. Venesia adalah tempat di mana bahkan Google Maps bisa bingung. Di sini tidak ada mobil. Sebagai gantinya, orang-orang bepergian dengan gondola, dengan vaporetto, angkutan air, atau hanya berjalan kaki di sepanjang jalan berbatu berliku yang berusia berabad-abad, yang terasa seperti labirin dari waktu yang berbeda. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Keheningan mutlak. Tidak ada suara klakson, tidak ada lalu lintas, tidak ada asap, hanya gemercik lembut dayung di air, dan suara-suara lembut yang mengalun dari alun-alun terbuka yang tersebar di pulau-pulau. Berjalan di Venesia terasa seperti melayang dalam lukisan cat air dengan bangunan pastel yang dipantulkan di saluran, balkon yang dipenuhi bunga, dan angin laut yang asin berputar di setiap gang sempit. Setiap tahun jutaan pengunjung datang ke Venesia, dan meskipun Anda telah melihat 1000 gambar secara online, tidak ada yang sebanding dengan langkah pertama Anda di sana. Venesia tidak hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk dirasakan melalui kaki Anda di atas batu yang licin, kabut yang bangkit dari saluran menyentuh kulit Anda, dan hati Anda bergetar dengan suara biola di alun-alun saat matahari terbenam. Venesia bukan tempat untuk terburu-buru. Ini bukan tempat untuk momen-momen dangkal. Ini adalah tempat untuk menyerahkan diri, seperti air yang telah mengalir di kota ini selama berabad-abad. Dan kopi Italia sangat terkenal di seluruh dunia. Kebanyakan dari kita mungkin sudah mendengar tentang kopi Italia cangkir kecil yang memiliki reputasi global. Dan jika Anda adalah pecinta kopi, bersiaplah. Italia akan mengejutkan Anda, memikat Anda, dan kadang-kadang membuat Anda sedikit bingung. Pertama-tama, jangan berharap menemukan Starbucks di setiap piazza tua yang menawan. Sebaliknya, Anda akan menemukan bar. Bukan bar dengan alkohol. Meskipun mereka juga memiliki itu, tetapi kafe lokal di mana orang Italia minum kopi seperti itu adalah ritual pagi. Dan lupakan kopi ukuran raksasa ala Amerika. Di sini, espresso pas di telapak tangan Anda, tetapi rasanya kuat dan kaya.
cukup untuk membangunkan bahkan hari yang paling hujan sekalipun. Salah satu tradisi terindah dalam budaya kopi Italia adalah caffè sospeso. Kopi yang ditangguhkan. Ini adalah saat Anda membayar untuk 2 kopi tetapi hanya minum 1. Cangkir kedua ditahan untuk seseorang yang kurang beruntung atau siapapun yang mengalami hari yang sulit. Sebuah gesture kecil tetapi sehangat shot espresso yang menggepul. Dan anehnya, tidak peduli di mana Anda mendapatkannya, stasiun kereta, pom bensin, bahkan rumah sakit, espresso tetap terasa luar biasa. Beberapa tempat bahkan memiliki mesin penjual otomatis yang menyeduh espresso segar dan yang mengejutkan, rasanya masih enak. Ada mesin yang menawarkan 10 jenis espresso. Cukup tekan sebuah tombol. Cepat, nyaman, dan benar-benar Italia. Bahkan ada kompetisi nasional di Italia untuk calon master kopi. Pemenang menang mewakili negara di kejuaraan barista dunia. Sebuah itu pertarungan kopi global. Jadi jika Anda mengunjungi Italia, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati espresso dan meresapi poche serta karakter yang menyertai setiap cangkir. 9. Kehidupan sehari-hari orang Italia yang unik dan menakjubkan. Orang Italia tidak menghabiskan 30 menit untuk sarapan seperti di banyak negara lainnya. Mereka masuk ke bar. Ya, di Italia, bar adalah tempat Anda mendapatkan kopi. Berdiri di counter, minum espresso panas dalam waktu kurang dari 2 menit, makan pastry manis seperti cornetto dan menghilang seperti ninja. Sangat cepat, sangat sederhana, sangat Italia. Namun, berbeda dengan sarapan yang cepat itu, di sore atau malam hari, orang Italia bisa duduk selama 2 jam sambil menikmati satu cappuccino. Cobalah memesan cappuccino setelah jam 11 pagi, dan Anda mungkin akan mendapatkan senyuman lembut. Karena di Italia, kopi berbasis susu adalah untuk pagi hari. Orang dewasa biasanya memilih espresso di sore hari, percaya bahwa susu setelah makan terasa terlalu berat. Ini adalah kebiasaan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hal lain, orang Italia makan malam larut, biasanya setelah jam 8 malam, dan di kota-kota seperti Roma atau Napoli, kadang-kadang tidak sampai jam 9. Makan malam adalah acara santai yang diisi dengan tawa, anggur ringan, cahaya hangat, dan percakapan yang tidak terburu-buru. Dan ketika tiba waktunya untuk pergi, jangan harap perpisahan yang cepat seperti di Yes. Setelah makan malam, perpisahan ala Italia termasuk pelukan, lalu jabat tangan, kemudian beberapa cerita lagi. Terkadang Anda sudah setengah keluar dari pintu dan kembali lagi untuk satu tawa terakhir. Bagi orang Italia, perpisahan adalah bagian dari cinta dan mereka tidak pernah terburu-buru dalam hal itu. Di Italia, segala sesuatu memiliki gaya. Mereka menjalani hidup dengan lambat, mendalam, dan penuh pesona. Itulah sebabnya orang-orang mengatakan, datanglah ke Italia bukan hanya untuk melihat pemandangan, tetapi untuk mengamati bagaimana mereka hidup. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda pun ingin hidup seperti itu. 8. Kehidupan Italia, lambat, indah dan penuh jiwa. Dan Italia bukanlah sebuah perlombaan, melainkan jazz tak terduga, lancar dan penuh gaya. Orang Italia tidak hidup dalam terburu-buru. Mereka hidup lambat, indah, dan yang terpenting mereka hidup dengan jiwa.
Hidup lambat bukan berarti malas. Itu berarti berencana dan bermakna. Orang Italia memilih untuk menikmati makan siang seolah itu adalah sebuah perayaan. Mereka memilih untuk berjalan di jalan berpatu daripada terburu-buru melalui kehidupan. Di sini, hidup adalah serangkaian pilihan sadar. Dari berpakaian dengan baik setiap hari, bahkan jika hanya untuk membeli roti, hingga meluangkan waktu untuk percakapan yang nyata, bukan melalui layar, tetapi melalui kontak mata dan senyuman tulus. Hidup dengan indah. Itu bukan tentang kekayaan. Ini tentang mengubah yang biasa menjadi sesuatu yang penuh pesona, seperti sial sutra yang diikat dengan santai di leher seorang wanita berusia 70 tahun yang stylish, atau cara meja makan diatur. Di Italia, bahkan sepiring pasta yang sederhana terlihat seperti akan menghiasi sampul majalah, dan itu bukan untuk pamer. Itu karena mereka percaya bahwa hidup adalah sesuatu yang layak untuk dibuat indah dan dijalani dengan jiwa. Cukup lihat seorang Italia yang mengendarai Vespa dengan kemeja putih yang rapi, kacamata Ray-Ban, dan rokok di mulutnya, dan Anda akan mengerti. Dia tidak berusaha untuk terlihat keren. Dia memang keren. Itu adalah kepercayaan diri yang tenang dari seseorang yang tahu apa yang penting, mencintai keindahan, menghormati ritme kehidupan, dan tahu kapan harus berhenti sejenak untuk menikmati momen. Di Italia, orang tidak menghitung hidup dengan tenggat waktu. Mereka mengukurnya dengan matahari terbenam yang emas di atas atap terakota, dengan tawa yang bergema dari meja makan, dan mungkin itulah yang sebenarnya terlihat seperti kekayaan sejati. 7. Di Italia sangat normal bagi anak-anak untuk tinggal bersama orang tua mereka hingga 30. Di Italia tidak jarang sama sekali untuk masuk ke dalam sebuah rumah dan menemukan 3 generasi hidup di bawah satu atap. Orang tua, kakek nenek, dan anak-anak masing-masing dengan ritme mereka sendiri. Tetapi berbagi denyut jantung yang sama dari kehidupan keluarga. Sementara banyak negara melihat pindah pada usia 18 sebagai tanda kedewasaan. Di Italia, sama sekali normal bagi anak-anak dewasa untuk tinggal bersama orang tua mereka hingga 28, bahkan 30. Ada pepatah Italia yang terkenal, La famiglia è tutto. Keluarga adalah segalanya. Itu bukan hanya tempat untuk kembali, tetapi sistem dukungan yang komprehensif secara finansial dan emosional. Tinggal lebih lama di rumah tidak berarti kurangnya kemerdekaan. Itu mencerminkan ikatan keluarga yang dalam dan keyakinan bahwa rumah adalah tempat teraman untuk mempersiapkan masa depan. Yang menarik adalah bahwa bahkan saat tinggal di rumah, anak-anak muda Italia tetap menikmati kehidupan sosial yang penuh dan aktif. Mereka bekerja, belajar, berkencan, dan bepergian. Tetapi di malam hari mereka kembali ke rumah untuk masakan ibu, mencuci pakaian dengan mesin cuci keluarga, dan kadang-kadang mengeluh bahwa wifi terlalu lambat. Norma budaya ini sangat berbeda dari apa yang biasanya kita temui di US atau bagian lain dari Eropa. Jadi, apa pendapatmu tentang gaya hidup ini? Bagikan pikiranmu di kolom komentar di bawah. 6. Vespa, skuter ikonik Italia. Di Italia, Anda tidak perlu jam. Cukup dengarkan suara Vespa melaju. Skuter kecil ini bukan hanya cara untuk berkeliling. Ini adalah simbol hidup dari gaya Italia. Klasik, menawan, dan sedikit memberontak.
Bagi orang Amerika yang terbiasa dengan jalan raya yang lebar dan SUV yang terasa seperti tank, melihat Vespa menjelajahi jalanan berbatu mungkin terasa seperti melangkah ke dalam rom-com Eropah. Tapi di Italia itu adalah kehidupan sehari-hari. Hanya saja tidak ada Sofia Loren melambaikan tangan dari kursi belakang. Sebuah Vespa bukan hanya transportation tetapi juga pernyataan gaya hidup. Ini adalah cara orang Italia mengatakan, saya mencintai kebebasan, saya mencintai kopi, dan saya tidak punya waktu untuk mencari tempat parkir di kota-kota seperti Roma, Florence, atau Naples. Vespa adalah ciri yang paling praktis dan stylish untuk berkeliling. Dan inilah twist yang menyenangkan di AS, orang membunyikan klakson karena frustrasi. Di Italia, mereka membunyikan klakson untuk berkata, saya lewat, beri sedikit ruang. Terima kasih dan semoga harimu menyenangkan. Di atas Vespa, Anda tidak hanya berangkat, Anda membuat penampilan. Dan di negara di mana bahkan cappuccino datang dengan aturan, jangan heran jika skuter membawa sepotong jiwa nasional. 5. Sebuah pertiga dari orang Italia jarang menggunakan internet. Sementara sisa dunia tenggelam dalam TikTok, mengadakan rapat di Zoom dan memesan pizza dengan sekali ketuk, ada satu negara Eropah di mana segala sesuatunya cukup lambat sehingga orang bisa melupakan kata sandi Wi-Fi. Italia, percaya atau tidak, hampir sepertiga orang Italia hampir tidak menggunakan internet bukan karena mereka tidak memiliki smartphone, tetapi karena mereka memiliki sesuatu yang lebih kuat dari 5G, yaitu gaya hidup yang berakar pada momen saat ini. Di Italia, bagi banyak orang dewasa yang lebih tua dan bahkan beberapa yang lebih muda, internet bukanlah kebutuhan, itu adalah pilihan. Mereka masih membaca koran, menelepon orang tercinta untuk mengucapkan selamat ulang tahun daripada mengirim gift dan benar-benar mengenal nama tetangga mereka. Bukan hanya nama pengguna mereka. Orang Italia mungkin tidak online sepanjang hari, tetapi mereka masih menjalani hidup sepenuh hati. Mereka memilih La Dolce Vita daripada menggulir berita suram sementara yang lain mengejar trend viral. Orang Italia memiliki festival desa. Dan para orang itu, alih-alih belajar Zoom, mereka berada di piazza bermain catur, mengamati merpati, dan melakukan percakapan mendalam tentang kehidupan. Jadi lain kali Anda merasa kewalahan oleh 1000 notifikasi yang belum dibaca, ingatlah di suatu tempat di Italia, seseorang dengan bahagia offline. Dan mungkin, justru mungkin mereka adalah orang-orang miskin yang benar-benar terhubung dengan apa yang penting. 4. Musik dan opera adalah kebanggaan terdalam Italia. Ketika berbicara tentang musik Italia, tidak ada yang lebih bersinar daripada opera. Italia bukan hanya tempat lahirnya opera. Negara ini telah mengangkatnya seperti harta nasional. Bagi orang Italia, opera bukan sesuatu yang jauh atau kadu hanya untuk elit seperti yang mungkin dipikirkan beberapa orang
Amerika. Ini adalah bercerita, ini adalah emosi, ini adalah drama murni. Dan ketika Anda melihat pertunjukan langsung di bawah bintang-bintang di arena di Verona, dengan 20,000 orang menikmati musik yang mengguncang langit, opera di Italia akan membuat Anda merinding, bahkan jika Anda tidak mengerti satu kata pun. Di negara di mana bahkan berteriak memiliki melodi, tidak mengherankan menemukan penjual sayuran yang mendendangkan lagu seperti Pavarotti saat menimbang produk Anda, atau seorang anak yang menyanyikan lagu klasik di tengah menikmati gelato. Dan inilah bagian yang indah. Beberapa gedung opera megah di Italia masih menawarkan tiket hanya seharga 10 hingga 15 euro, karena mereka percaya seni yang hebat tidak boleh dibatasi oleh dompet seseorang. Jadi jika Anda pernah berpikir bahwa opera terlalu mewah atau hanya untuk kalangan atas, datanglah ke Italia. Di sini, musik hidup di antara masyarakat, dan kadang satu nada sempurna yang menggema di stasiun kereta cukup untuk membuat Anda merasa seolah-olah Anda berdiri di jantung dunia seni. Ketiga, Italia memiliki masakan yang paling unik di Eropa. Setiap daerah di Italia seperti alam semesta kuliner tersendiri. Di Roma, Anda akan menemukan carbonara otentik tanpa krim, meskipun banyak orang Amerika berpikir demikian. Hanya telur, keju pecorino, romano, lada hitam, dan guanciale, daging pipi babi yang diawetkan. Kaya rasa, tetapi tidak berat, sederhana, tetapi canggih. Di Bologna, Anda mendapatkan tagliatelle al ragu, versi asli dari apa yang dikenal orang Amerika sebagai spaghetti bolognese. Perbedaannya, ini dimasak lambat selama berjam-jam, bukan cepat dan mendebarkan dari dalam kaleng. Dan pizza, temui pizza Napoletana, harta budaya yang diakui UNESCO, dengan kerak tipis dan bergelembung yang dipanggang dengan kayu pada suhu 45 derajat Celcius. 95 derajat Fahrenheit. Adonan dibiarkan tergendong dalam suhu dingin selama 72 jam. Keju terbuat dari susu kerbau. Setiap pizza adalah mahakarya berasap, suatu bentuk seni yang tidak bisa diproduksi secara massal. Baik itu pizza atau pasta, orang Italia menikmatinya dengan segelas anggur, bukan untuk mabuk tetapi untuk menikmati. Seteguk anggur merah menambahkan rasa, memperpanjang percakapan, dan membuat hidangan terasa abadi. Di Milan, risotto ala Milanese bersinar keemasan dengan saffron. Bumbu termahal di dunia dimasak dalam kaldu daging, bukan air. Krim hangat elegan, seperti simfoni klasik di jantung kota modern. Dan kemudian ada lasagna, lapisan sejarah dan rasa, pasta segar, ragu yang kaya, saus bechamel, dan keju yang meleleh, seperti selimut hangat di hari dingin, musim dingin Italia. Setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri, tetapi yang asli dari Emilia-Romagna masih menjadi bintang tak terbantahkan. 2. Festival-festival di Italia adalah beberapa yang paling unik di dunia. Jika Italia adalah simfoni klasik, festival-festivalnya adalah nada-nada yang membuat jantungmu berdegup kencang. Pertama, Karnaval Venesia, di mana bahkan Hollywood pun tidak bisa bersaing dengan drama dan kecantikan. Diadakan setiap bulan Februari. Festival ini mengubah Venesia menjadi kisah dongeng Renaissance dengan orang-orang mengenakan kostum mewah, topeng misterius, dan hidup seperti bangsawan selama beberapa hari yang penuh sihir. Kedengarannya liar, untuk sesaat tidak ada yang tahu siapa yang siapa. Seorang CEO mungkin berpakaian seperti musisi jalanan, sementara seseorang yang tunawisma dapat berperan sebagai bangsawan. Orang Amerika menyukai festival ini bukan hanya karena keindahan sinematografinya, tetapi juga karena sensasi, mengenakan topeng dan hidup dengan bebas, seperti karakter dalam film seni. Seorang turis bercanda, Venesia adalah satu-satunya tempat di mana saya berdandan seperti ratu dan tidak ada yang bertanya apa yang saya lakukan.
Dan kemudian ada Inferiorata Festival Bunga Utama. Orang Amerika mungkin menyebutnya seni bunga yang sangat megah. Diadakan pada bulan Mei dan Juni di kota-kota seperti Spello dan Genzano di Roma. Seluruh jalan diubah menjadi karpet bunga raksasa dengan desain rumit yang menggambarkan ikon agama, karya seni, dan juga budaya pop. Suatu tahun mereka membuat Lady Gaga dari bunga. Siapa bilang Italia tidak mengikuti tren bagian yang aneh? Karya seni bunga raksasa ini hanya bertahan beberapa jam. Menurut tradisi, penduduk setempat berjalan di atasnya selama prosesi besar. Beberapa orang merasa sedih, tetapi itu semua bagian dari perayaan. Jika Anda ingin kami berbagi lebih banyak festival Italia yang luar biasa, tinggalkan komentar dengan angka 2. 1. Biaya hidup di Italia secara mengejutkan terjangkau. Jika Anda pernah bermimpi tinggal di negeri pizza, Vespa, dan piazza yang dipenuhi sinar matahari, kabar baik, mimpi itu mungkin membutuhkan biaya jauh lebih sedikit dari yang Anda pikirkan. Biaya hidup di Italia sekitar 40% hingga 50% lebih rendah daripada di East, tergantung pada gaya hidup Anda. Menyewa apartemen nyaman di pinggiran Florence atau Bologna sekitar 380 hingga 520 per bulan. Di pusat kota biayanya sekitar $500 hingga $600 per bulan. Utilitas listrik, air, dan gas berkisar antara $60 hingga $18. Dan internet berkecepatan tinggi hanya $3 per bulan. Transportasi umum, kereta, bus, dan metro di Italia bersih, efisien, dan sebagian besar tepat waktu. Oke. Mungkin tidak selalu di selatan. Tiket bulanan biaya sekitar $28 hingga $30 atau Anda bisa menyewa sepeda dengan biaya kurang dari $40 per bulan dan benar-benar mengayuh melalui sejarah. Dan makanan, belanja di pasar lokal, beli sayuran musiman, masak seperti orang Italia sejati dan Anda akan kenyang. Mungkin saja menambah berat badan hanya dengan $160 hingga $280 per bulan. Makan di luar beberapa kali seminggu dan tetap berada dalam anggaran. Makanan santai biaya $2 hingga $5. Sementara restoran yang lebih baik sekitar $10 hingga $15 per makan. Keanggotaan gym berkisar antara $30 hingga $40 per bulan. Pemeriksaan gigi sekitar $30 hingga $40. Dan pengeluaran pribadi lainnya rata-rata $150 hingga $230 per bulan. Secara total Anda bisa menjalani mimpi Italia, lengkap dengan makanan lezat, kopi kuat, dan matahari terbenam yang indah. Dengan biaya sekitar $780 hingga $1,450 per bulan. Apakah Anda memilih untuk tinggal di sini? Jika ya, komentarlah 1. Jika tidak, pilih 0. Dan jika Anda ingin kami berbagi cara mendapatkan visa untuk Italia, tinggalkan saja ya di bawah. Kami punya semua informasi siap untuk Anda. Kami baru saja menjelajahi 15 fakta unik dan menakjubkan tentang Italia bersama-sama. Kami berharap ini memberi Anda perspektif baru tentang negara ini. Jangan lupa untuk mengikuti saluran kami, suka dan bagikan video untuk mendukung kami. Sampai jumpa di video berikutnya.